Selamat pagi anak-anak. Saya harap kalian tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Milka Wiwik Suprapti dari SMP Negeri 1 Juwana. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih transformasi. Kita sudah sampai pada yang keempat, yaitu dilatasi. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Saya yakin jawaban kalian pasti pernah ya, atau sering. Karena foto seperti gambar ini. Ukuran foto panda 13 kali 10,5 cm. Ini yang besar, kemudian yang kecil sama. Ukuran foto panda 6,5 kali 5,25 cm ya. Ini dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Kalau contoh dalam matematika, seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm persegi. Alas berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Ini karet gelangnya. Kemudian dipakai untuk mengikat ya. Ini tabung tadi, luasnya tutup ini nanti ya 616. Kemudian karetnya diikatkan di sini ya. Nah, ini. Tentu saja ini dari mula-mula sekian, ini karet ini akan mengembang ya menjadi lebih besar diameternya. Nah, sekarang kita hitung berapa pembesarannya ya. Pertama, jari-jari gelang karet ya, maksud Ibu Milka, yaitu setengah kali diameternya. Diameternya tadi 7 cm, berarti jari-jarinya 7,2 cm. Ini adalah mula-mula ya. Kemudian kita hitung karet setelah dipakai untuk mempererat ya tutup dari tabung yang diisi gula pasir tadi. Luas tabung rumusnya adalah pi r kuadrat karena berbentuk lingkaran. Pi-nya kita ganti 22/7, r kuadrat sama dengan 616 cm persegi. Kemudian R kuadrat sama dengan, kita balik ya, jadi 7/22 kali 616 cm persegi. Maka kita temukan R2-nya adalah 196 cm persegi. Jadi R-nya adalah akar dari 196 cm persegi, ketemu 14 cm ya. Jadi mula-mula karet yang diameternya 7, jari-jarinya 7/2 cm, sekarang jari-jarinya menjadi 14 cm. Maka kita bandingkan ya. Jari-jari dari tabung atau karet yang melingkar pada tabung berbanding jari-jari karet gelang, itu perbandingannya adalah 4:1, sehingga pembesaran karet gelang adalah 4 ya. Kemudian pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan dilatasi? Anak-anak tahu? Oke. Dilatasi
atau pembesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Jadi bentuknya tetap, cuma ukurannya nanti yang berbeda. Nah, ukuran itu nanti ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Nah, ada istilah faktor skala. Sekarang apa yang dimaksud faktor skala tersebut? Faktor skala lambangnya adalah K kecil, adalah perbandingan antara titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Jadi faktor skala atau K itu sama dengan jarak bayangan per jarak benda. Ini yang kita maksud dengan faktor skala dilatasi atau lambangnya adalah K. Contoh yang pertama, anak-anak, sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 3,1 dan C 2,3 didilatasi terhadap titik O dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Diingat-ingat tadi, kemudian kita buat satu persatu. Titik A tadi 1,2, B-nya 3,1, C-nya 2,3. Kita hubungkan, maka membentuk segitiga ABC. Kemudian bayangannya, ya, A aksen itu menjadi 2,4, B aksen adalah 6,2, C aksen adalah 4,6. Ya. Nah, dari mana kita peroleh? Faktor skalanya tadi 2. Berarti nanti kamu perhatikan titik pusat dilatasinya adalah titik pangkal. Berarti ini nanti kita hitung 1, 2, ya, 2 kalinya. Demikian juga B, ya, dari titik pusat 1, 2. Ya. Kemudian titik C juga begitu. Ini sama jaraknya 1, 2. Ya, sehingga nanti pembesarannya adalah atau faktor skalanya 2, yaitu dari titik pusat ke ini bayangan berbanding dengan titik pusat ke benda mula-mula. Nah, sehingga penyelesaiannya koordinat bayangan titik A, B, dan C masing-masing adalah A aksen 2,4, B aksen 6,2, dan C aksen 4,6. Ya. Demikian, anak-anak, ya. Untuk yang pertama kita simpulkan kalau pusat dilatasinya adalah 0,0. Ya. Dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala K. Jika titik P koordinatnya X, Y didilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, didapat bayangan P aksen adalah koordinatnya X aksen, Y aksen. Maka X aksen itu adalah dari K kali X dan Y aksen adalah K kali Y. Jadi faktor skala tinggal kalikan aja dan dilambangkan dengan O, K. Notasinya sebagai berikut, ya, kita baca. P koordinatnya X, Y didilatasi dengan pusat O faktor skala K menghasilkan bayangan P aksen, yaitu koordinatnya KX, KY. Ya, demikian anak-anak, ya. Nah, nanti untuk mencatatnya silahkan kalian lihat pada materi di GCR dan PPT yang sudah Bu Milka kirimkan.
ya. Berikutnya anak-anak, ya, yang berikutnya adalah pusatnya bukan di titik pangkal koordinat, ya. Contoh 1 ini. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3 dan D 3,3 didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Nah, ini kemudian kita buat titik A adalah 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3 dan D 3,3. Bangunnya adalah ABCD berbentuk persegi. Kemudian ini pusatnya di sini, ya, di titik A. Nah, kalau pusatnya di A, maka bayangan A ya tetap di A, ya. Kemudian bayangan B nanti kita hitung dari A ke B, dibuat lagi ini 1, buat lagi 1, berarti skalanya 2, ya. Nah, faktor skalanya 2. Nah, sehingga seperti ini, ya. Jadi ini 1, 2 ketemu B. Di C nanti dari titik A ngitungnya 1, 2 ketemu C. D 1, 2. Nah, sehingga kita simpulkan bayangan dari A tetap 3,2, B menjadi B aksen 5,2, C menjadi C aksen 5,4 dan D aksen adalah 3,4. Ya. Mari kita simpulkan dari sini. Ya. Jika faktor skalanya itu lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, ya, searah. Jadi kalau mau memperoleh titik B tadi, ya, di kanan titik pusat dilatasi, berarti nanti bayangannya juga berada di kanan, itu searah. Kalau berlawanan arah, kalau di kanan menjadi di kiri, itu, ya. Sekarang contoh yang kedua, kamu perhatikan, terdapat persegi ABCD, koordinatnya sama. Sekarang dilatasinya yang berbeda, yaitu negatif 2. Nah, maka di mana bayangan dari persegi ABCD, ya. Kita buat gambarnya. Mula-mula adalah A 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3 dan D 3,3. Ini bentuk bangun mula-mula. Titik pusat dilatasinya masih di A, ya. Kemudian faktor skala dilatasinya adalah negatif 2, ya. Kalau negatif berarti nanti kita hitung ini A-nya, karena ini pusatnya berarti A-nya tetap di A. Kemudian B-nya ini dari A itu B-nya ke kanan, kalau ini negatif berarti ke kiri 1, 2, ya. D juga begitu. D ini ke atas, berarti nanti D-nya aksen ke bawah 1, 2, ya. Demikian juga C, ya. C ini berada sebelah kanan atas, maka nanti sebelah kiri bawah, ya. Maka kita temukan koordinat dari A aksen tetap 3,2, B aksen 1,2, C aksen 1,0 dan D aksen 3,0. Nah, demikian, ya. Kita simpulkan sekarang untuk yang berikutnya. Jika tadi faktor skalakannya adalah kurang dari negatif 1, kurang dari negatif 1 itu ya negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Diingat-ingat, ya. Jadi kalau plus itu searah, kalau negatif adalah berlawanan arah.
Sekarang contoh yang ketiga. Terdapat persegi sama, tadi koordinatnya. Pusat dilatasinya juga titik A, tapi faktor skalanya 1. Nah, kalau faktor skalanya 1, bagaimana? Nah, kita buat dulu gambar mula-mula. A, B, C, D, ya, persegi ABCD. Faktor skalanya 1. Gimana kalau faktor skalanya 1? Yang jelas nanti titik A tetap di A. Ya kalau 1 ini A ke B 1, ya sama toh, nanti A ke B juga 1, ya. Nah, sehingga kalau faktor skalanya itu 1, tidak mengalami perubahan, atau dengan kata lain tidak diperbesar ataupun diperkecil, sehingga koordinatnya tetap A ya tetap di A, B tetap di B, C tetap di C, dan D tetap di D. Sehingga kesimpulannya, jika ya K-nya itu sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Ya. Sudah 3 untuk yang titik pusat dilatasinya bukan titik pangkal. Ya, nanti kalau titik pangkal juga sama itu. Berlaku juga untuk titik pangkal, ya, searah berlawanan arah. Contoh yang keempat, terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B-nya adalah 5,2, C-nya 5,4, dan D 3,4. Didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala setengah. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Kita buat dulu bendanya yang mula-mula, ya, bangun mula-mula. A 3,2, B 5,2, C-nya 5,4, dan D 3,4. Ini adalah persegi mula-mula. Kemudian faktor skalanya setengah, ya. Setengah berarti ini A ke B itu arahnya ke kanan, nanti bayangannya juga arahnya ke kanan, tapi nilainya separuh dari AB, ya, separuh berarti di tengah-tengah sini, ya. Nah, ini karena titik pusat dilatasinya A, ya nanti A-nya tetap faktor skalanya setengah, ya, kita temukan ini, ya. Jadi titik A aksen tetap 3,2, B aksen 4,2, C aksen 3,2, dan D aksen 3,3. Kesimpulannya, kesimpulan yang keempat, jika K itu lebih dari 0 kurang dari 1, itu artinya K-nya itu adalah bilangan pecahan antara 0 dan 1. Maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ingat-ingat ya. Jadi tetap searah tapi bangunnya jadi kecil. Sekarang contoh yang kelima. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 32, B-nya 52, C-nya 5,4, dan D 3,4. Didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala negatif setengah. Apa bedanya dengan tadi, anak-anak? Ya. Titik pusat dilatasinya sama A, tapi tadi setengah, ini negatif setengah. Ya, kalau negatif setengah. Kita buat dulu gambar mula-mulanya. A 3,2, B 5,2, C 5,4, dan D adalah 3,4. Kalau negatif berarti berlawanan. Ya, jadi titik pusatnya A, maka koordinat A-nya tetap, ya. Jadi ini koordinat A-nya tetap, tapi nanti A ke B itu
ke kanan, maka A ke B aksen ke kiri, separuh dari AB. Ya, nanti gambarnya diperkecil. Nah, ini ya. Jadi ini separuh dari bangun mula-mula. Sehingga kita temukan koordinat titik A aksen adalah tetap 3,2, B aksennya adalah 2,2, C aksen 2,1, dan D aksen 3,1. Nah, itu ya, kesimpulannya adalah jika K faktor skalanya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, itu artinya adalah negatif pecahan, ya, negatif pecahan. Maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ya. Gimana anak-anak? Jelas ya? Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kalau tadi pusat dilatasinya adalah titik pangkal koordinat, tinggal mengalihkan. Jadi tinggal kalikan dengan faktor skalanya. Kalau faktor skalanya 2 ya maka absisnya kali 2, ordinatnya kali 2. Tapi kalau ini pusatnya adalah di titik P, koordinatnya A, B, maka bayangannya nanti absisnya itu sama dengan K dalam kurung X dikurangi A ditambah A, dan ordinatnya atau Y aksennya nanti adalah K dalam kurung Y min B ditambah B ya. Nanti dilambangkan dengan dilatasi pusatnya P, A, B, faktor skalanya K. Nah, kamu perhatikan notasinya seperti ini. Kita baca. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasi dengan pusat P, A, B, faktor skala K, maka menghasilkan bayangan A aksen, yaitu K dalam kurung X min A ditambah A, K dalam kurung Y min B ditambah B. Ya, diingat-ingat. Jadi ada 2 rumus untuk dilatasi. Nah, sekarang kita simpulkan. Dapat disimpulkan bahwa sifat dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil atau dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuknya. Jadi bentuknya sama ya. Seperti Bu Melka pertama kali katakan, kalau segitiga tetap segitiga, cuma ukurannya menjadi besar atau menjadi kecil. Jika faktor skalanya lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian B, jika K itu sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak, jadi sama. Kemudian yang C, jika faktor skalanya itu adalah pecahan positif ya, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sedangkan kalau faktor skalanya itu adalah pecahan yang negatif, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sedangkan yang terakhir, jika faktor skalanya kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Inilah anak-anak yang Ibu banggakan ya.
tentang dilatasi. Mudah-mudahan apa yang Bu Milka jelaskan pada pagi hari ini kalian mengerti, dan kalau masih kurang paham atau terlalu cepat, maka ulangi lagi untuk kalian membuka video ini ya, dengarkan dengan cermat ya, dengan teliti. Dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, Ibu minta maaf. Terima kasih atas perhatian kalian pada pagi hari ini. Ibu senantiasa berdoa pada kalian supaya kalian selalu dalam keadaan sehat dan COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita tidak usah repot-repot untuk ya mengadakan daring, tapi bisa bertatap muka. Amin.